Oke. Sambil nunggu yang lain, kakak-kakak. Ini sudah mulai direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai seperti biasa, minta tolong yang bersedia memimpin berdoa untuk memulai kegiatan. Ada yang bersedia? Kak Iqbal? Siapa? Oke, silakan Kak Iqbal untuk pemimpin berdoa sore hari ini. Kakak-kakak sekalian, sebelum melakukan pembelajaran, angka baiknya kita berdoa agar banyak manfaatnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mengapa? Oke, dibuka kameranya, kamera dan mic-nya kakak-kakak. Kita bersuara dulu. Kak Rodiana, silakan dibuka mic-nya Kak Rodiana. Siap Kak, udah Kak. PKG PJOK. Belajar untuk bergerak. Belajar untuk bergerak. Belajar Untuk Terima kasih kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak, sore hari ini selama 2 jam pelajaran ke depan atau 90 menit, kita akan merefleksi aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Adapun teknisnya nanti masing-masing bercerita tentang proses pembuatan aksi nyatanya, lalu menceritakan apa yang sudah baik dan belum baik dalam prosesnya. Nanti saya juga punya catatan di masing-masing video kakak-kakak yang sudah sempat saya periksa, kecuali yang upload sore kemarin saya belum sempat periksa. Ada 10 yang sudah sempat saya periksa, 4 yang belum ya. Teknisnya demikian. Satu orang 1490 bagi, bentar, kita hitung dulu. 90. Ya, satu orang sekitar 9 atau 10 menit waktunya untuk bercerita tentang videonya. Saya tawarkan siapa yang mau duluan. Berceritanya tentang prosesnya, materinya, kelas berapa, terus hasilnya gimana. Kekurangan, kelebihannya yang dirasakan. Silakan Kak Agung duluan, yang lain boleh mendengarkan, nanti kalau ada sesi tanya jawab bisa dibuka Kak Agung. 10 menit ya Kak Agung ya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Izin Kak mungkin ini sebagai sebagai refleksi dan sebagai berbagi cerita tentang proses gitu ya. Pertama prosesnya, kebetulan minggu kemarin itu sedikit cerita Kak. Kebetulan minggu kemarin itu anak-anak itu sudah melakukan aktivitas air Kak. Jadi itu anak-anak itu real di lapangan gitu ya. Mungkin pembelajarannya kemarin itu materinya adalah kasti. Dan kelasnya yang saya lakukan itu kelasnya di kelas 6. Nah, mungkin tidak ada kendala ya. Sedikit mungkin kendalanya, problemnya yaitu terhadap faktor lingkungan mungkin ya Kak. Faktor lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh kendalikan langsung karena ada warga gitu ya yang sedang ini padi gitu Pak. Jadi mungkin fokus anak itu terganggu gitu ya. Jadi melihat anak itu tidak jadi kurang fokus gitu ya. Mungkin kelebihannya itu siswa itu sangat antusias ketika pembelajaran berlangsung gitu ya. Apalagi dengan
menggunakan video itu sangat jadi apa ya, motivasi anak itu sangat apa ya, sangat jadi berlebih gitu ya. Berbeda dengan seperti biasanya gitu ya kalau dengan video itu. Jadi ada ketertarikan tersendiri. Anak itu ada ketertarikan sendiri, ada apa ya, motivasi yang berlebih gitu ya. Antusiasnya gitu, semangatnya berlebih gitu ya. Jadi apa ya, tahapan-tahapannya juga gitu ya, jadi benar-benar terstruktur gitu menurut saya. Kekurangannya mungkin apa ya, faktor lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh kita juga gitu ya. Prosesnya alhamdulillah gitu ya, berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa hambatan gitu ya. Mungkin seperti itu sih Kak, kalau dari hasil apa ya, hasil yang ada di lapangan oleh saya lakukan, mungkin seperti itu. Terima kasih Kak, mungkin seperti itu. Kak Uyat mau tanya, katanya Kak Agung. Kak Uyat mau tanya ke silakan Kak Uyat. Gak ada suaranya Kak Uyat, itu belum dinyalain. Mic-nya belum nyala Kak Uyat. Oh iya, maaf. Sebetulnya nggak mau nanya sih sebetulnya. Hanya saja sampaikan Pak Agung itu memang hampir rata-rata gitu ya. Siswa lebih antusias, kita kondisikan siswa lebih tertib dengan kesepakatan yang sudah kita buat gitu ya. Mungkin saya juga akan merefleksi sekalian nih, Kak. Sekalian aja ya, keburu jadwal ngelatih. Oh, iya. Oke, silakan ya, Kak Uyat. Silakan. 20 menit berdua sama Kak Agung ya. Siap. Kak, sebetulnya saya merefleksi kegiatan yang memang dilaksanakan kemarin itu sungguh jauh berbeda apa yang selalu kita laksanakan. Kenapa? Kemarin saya itu tidak merancang dulu modul ajar ataupun konsep, hanya saja kita target ke tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan, mungkin ke materinya juga kita konsep dulu dari awal, kita berjalan dulu pembelajaran. Betul. Sampai selesai. Mungkin memang ada beberapa dalam video saya itu memang ada beberapa yang terlewat, asesmen otentiknya berjalan, diferensiasinya berjalan di akhir-akhir, mungkin ada sedikit lah yang memang kelewat atau terlalu terburu-buru. Dengan adanya video kadang-kadang saya juga agak kaku gitu, nervous sama demam kamera juga Kak sebetulnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya video pembelajaran kemarin, saya menerapkan SEM yang memang dimodifikasi. Saya kayak yang duduk manis saja gitu. Kita melakukan asesmen otentik aja sendiri sambil melihat, mengamati gitu ya. Anak-anak bekerja sendiri, menilai, mengkondisikan gitu. Jadi anak-anak juga memang motivasinya lebih-lebih gitu. Apalagi kasih kamera, video, adanya kesepakatan. Sampai-sampai kita terlupakan dengan apa yang memang sudah kita targetkan gitu. Saya membuat modul ajar juga sesudah pelaksanaan. Saya catat apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Saya catat di modul. Seperti itu Kak, terbalik. Kok saya video pembelajaran dulu atau pengajaran dulu terhadap peserta didik, saya belum bikin modulnya, belum bikin konsepnya. Gitu, jadi apa yang sudah saya kerjakan dicatat di modul itu Kak, seperti itu. Jadi real, apa adanya real yang memang ada di kepala saya dikeluarkan kemarin itu. Seperti itu mungkin Kak dari saya. Terima kasih. Oke. Saya mau nanya ke Kak Uyat, biarin Kak Uyat dulu ya Kak Agung ya, karena mau. Siap Kak. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya Kak Uyat itu apa maksudnya sudah ada gitu. Udah ada Kak. Karena saya lihat prosesnya memang yang seperti Kak Uyat ceritakan, nervous kamera itu ada kelihatan ya. Tapi prosesnya kan bagus, kegiatannya kan seru, anak-anak terkontrol semua, terkoordinir semua, dan aktivitasnya ada kesepakatan. Iya betul. Ya, itu. Artinya ketika kita berpikir mulai dari tujuan pembelajaran, saya kira tujuan pembelajarannya pun tercapai kalau saya baca modul dengan praktek apa yang diharapkan tentang lari jarak pendek ya Kak Uyat ya. Iya betul Kak, betul. Saya kira tercapai dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh kelasnya Kak Uyat. Nah, terima kasih Kak. Untuk tujuan pembelajarannya, gimana Kak Uyat tuh menempatkan tujuan pembelajaran saat itu? Iya Kak, kurang kedengaran.
tujuan pembelajarannya gimana tuh, posisi tujuan pembelajaran pada saat Kak Uyat melakukan pembelajaran tersebut? Maksudnya diposisikan di awal kah Iya, saya Kak. tujuan pembelajarannya? Gitu. Jadi sebelum keterampilan belajar tetapkan tujuan pembelajaran dan asesmennya sudah terpikir duluan kan? sudah. Nah, itu intinya di situ kakak-kakak jadi poin kan. Mungkin modulnya belum tertulis. Saya kira tidak masalah ketika kita sudah paham. Saya ingin anak-anak ini bisa ini gitu kan? Betul. Lihat ya. Iya betul Kak. Dan itu tercapai. Memang alangkah lebih baiknya jika modul itu sudah disiapkan duluan. Harusnya begitu, harusnya sudah siap ya. Tapi bahkan tanpa menyiapkan modul, tanpa modul ajar pun, ketika tujuannya sudah ada, asesmennya sudah ada, prosesnya akan menuju ke arah tujuan pembelajaran gitu. Oke, terima kasih Betul, Kak Kak. Uyat. Iya sama-sama Kak. Saya kira bahkan tidak ada catatan ya di proses yang punya Kak Uyat dan Kak Agung juga. Untuk tujuan pembelajarannya punya Kak Agung apa kemarin Kak Agung? Jadi kemarin tujuan pembelajarannya itu kan saya kasti ya Kak. Jadi permainan bola kecil gitu. Jadi tujuan belajarnya itu siswa mampu melakukan gerakan melempar dan menangkap dengan tepat. Terus ada 3 itu ya. Yang satu itu, yang keduanya siswa itu mampu mempraktikkan cara memukul bola dengan benar menggunakan alat pukul dengan tongkat gitu saya. Dan yang ketiga adalah siswa memahami peraturan dan etika dalam permainan bola kecil, terutama dalam permainan bola kasti. Ini tuh sih Kak yang saya rancang sebelumnya gitu ya dalam permainan kasti. Nah, menurut Kak Agung sendiri gimana? Apakah tercapai tujuan pembelajarannya dengan proses yang Kak Agung lakukan? Alhamdulillah tercapai Kak ya, terutama di dalam permainannya gitu, permainan sendirinya. Mungkin Kakak sendiri bisa melihat di dalam video ketika anak itu sedang melakukan praktik teknik dasarnya, terutama dalam memukul gitu ya. Anak itu meskipun dengan lemparan sendiri kesusahan gitu saya. Ya. Tetapi ketika anak melakukan dengan lemparan menggunakan orang lain di dalam permainan tersendiri itu, anak dengan hampir 90%, terutama perempuan, kan banyak perempuan ya Kak kalau di video itu, banyak perempuan. Hampir 90% sempurna gitu kayak. Berhasil ya memukul. Ya berhasil, terutama itu dalam salah satunya dalam pukulan. Dalam lemparannya juga Kak, dalam lemparannya, dalam memainkannya gitu, lempar tangkapnya itu menurut saya udah tercapai sih kalau pandangan pribadi saya kayak. Mungkin seperti itu sih Kak. Mungkin menurut Kakak mungkin minta masukannya lagi mungkin ya, karena ini evaluasi juga buat saya pribadi, mungkin seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Saya kira untuk Agung secara umum hampir sama dengan Kak Uyat, saya kira berhasil ya. Hanya mungkin karena tidak biasa direkam, jadi seperti canggung dalam berbicara ya. Awalnya ya kaku. Betul. Terus itu jadi menarik ya ketika anak-anak direkam malah lebih semangat ya Kak Agung ya. Lebih semangat gitu. Ya, anak-anak jadi lebih ya semangat dan Betul. Sangat antusias dan terarahkan gitu, mudah terarahkan karena ada kamera gitu. Iya. Kebalikannya, tinggal mungkin kalau saya kira kalau kamera itu mah pembiasaan ya, pembiasaan kita terbiasa tampil di depan kamera akan lebih mudah. Ketika kita tidak terbiasa terasa agak repot. Kak Agung kemarin merekamnya dibantu teman atau gimana Kak Agung? Dibantu teman, kebetulan saya sama Kak Perdi itu saling bekerja sama Kak. Kebetulan kan satu ini juga ya, satu rumah juga. Kak Perdi di hari, saya sedikit cerita, Kak Perdi di hari Kamisnya Kak. Iya. Saya di hari Jumatnya gitu. Oh, ya. Jadi kolaborasi ya, saling melengkapi satu sama lainnya gitu Kak. Sip. Oke, terima kasih Kak Agung. Kekurangannya kan ada kekurangan sih menurut saya. Jadi ketika adanya video ini, anak itu jadi canggung untuk menyampaikan pendapatnya gitu Kak. Mungkin pandangan kekurangannya itu sih. Kalau tidak ada kamera itu, anak itu jadi bebas mengekspresikan dirinya gitu. Dari ketika tanya jawab, ketika evaluasi itu biasanya sangat antusias gitu. Tetapi ketika adanya kamera, yang mau angkat tangan itu jadi aduh, malu kayaknya gitu. Ini itu sih kekurangannya. Jadi sama ya, hampir sama karena tidak terbiasa saya kira ya. Karena tidak terbiasa berada di depan kamera. Ya, sehingga ada rasa canggung, percaya dirinya seperti tertahan gitu.
dengan adanya Betul kamera. sekali. Ya, itu jadi apa namanya? Jadi refleksi yang bisa kita temukan bagaimana ya anak bisa meninggalkan lingkungannya ketika fokus kepada konten gitu, kepada apa yang sedang dilakukan, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Itu fokus ya, sama kita juga begitu. Bagaimana kita tidak terpengaruh oleh kamera ketika sedang melakukan pembelajaran dan lain-lain, tidak hanya di pembelajaran di kesempatan ataupun seperti kita juga pernah luring kan, ngomong pakai mic juga kalau tidak terbiasa mah ada ada apa? Ya kaku atau lupa, kesalahan. Ya sampai lupa Ya. kadang yang udah mau diomongin di sini pas ngomong Ya. ya. Betul. Oke, Kak. kakak-kakak sekalian, mumpung ada Kak Agungnya, ada Terima kasih, yang Kak. mau bertanya ke Kak Agung, kakak-kakak yang lain silakan. Barangkali ada yang masukkan. Silakan kakak-kakak sekalian. Nah, Kak Repki. Ya, Kak Repki, mangga Kak Repki. Izin bertanya, Kak. Kak Agung, itu di Kak Agung lapangannya besar, Kak? Alhamdulillah besar, Kak. Lapangan sepak bola. Oh, pantes. Kalau saya terus terang jujur, pas permainan bola kaste gitu agak susah. Soalnya sekarang ada larangan sama orang tua. Dulu kan suka main ke lapang tonjong, lapang sepak bola. Ada jaraknya sekitar 5-10 menit jalan kaki. Cuman yang sekarang banyak orang tua yang bilang, Pak, olahraganya jangan di lapang, soalnya banyak hal-hal yang negatif gitu. Contoh kayak anak-anak SMP SMA yang mabal lah gitu. Jadi bingung, malahan jadi bisa main game cuman ngajarin cara mukul sama lemparnya aja gitu. Itu faktor bisa referensi Kak Agung, bisa kirim linknya, pengen lihat gitu. Oh, siap. Siap, Kak Repki, nanti dikirim ya. Siap, gitu aja Kak Agung. Iya, siap. Terima kasih Kak Repki. Mungkin silahkan ada lagi yang lain, kakak-kakak. Ya betul, yang sudah Kak Agung langsung dikirim linknya di grup saja biar teman-teman juga bisa lihat. Boleh Kak, nanti dikirim. Ya, buat referensi Kak, barangkali ada masukan dari kakak semua gitu ya, dari hasil apa yang sudah dilakukan oleh saya pribadi, yang sedang diceritakan secara singkat, mungkin ada masukan silahkan. Nanti ini jadi bahan evaluasi juga buat saya pribadi Kak. Sip. Percaya Kak Agung mah, soalnya bujang kene banyak pikiran. Sedang semrawut ini saya Kak Repki. Kak Agung jeung Kak Ferdian sama encer kene pokoknya mah percaya. Alhamdulillah. Sharing pelajaran supaya terjenuhnya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi ke Kak Agung, untuk Kak Agung dan Kak Wiyat cukup ya. Selanjutnya barangkali ada yang mau menawarkan diri, berbagi pengalamannya masing-masing 10 menit ya. Kak Mei, siap Kak Mei? Silakan. Terima kasih Kak. Ya, sama Kak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat sore. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Dayang. Sinyalnya lemah. Oke, izin ya kakak-kakak, izin berbagi pengalaman tentang aksi nyata yang telah saya buat. Sedikit bercerita dulu, mungkin dari sebelumnya, dari Google Meet sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa memang di minggu-minggu kemarin itu saya melakukan aktivitas air juga, dan selama 3 hari gitu. Itu berturut-turut, jadi saya itu hanya mempunyai waktu persiapan itu memang hari Seninnya. Hari Senin itu saya fokus di pembuatan modul ajar dan persiapan peralatannya gitu. Baru hari Jumatnya itu saya baru bisa melakukan tag video. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apa yang saya kerjakan di modul ajar semuanya terlaksana. Seperti karena kan saya itu mengambil materinya itu materi yang kayak video sebelumnya. Tetapi saya tambahkan sedikit karena memang yang sebelumnya itu tidak ada proses diferensiasinya, sedangkan yang sekarang ini saya buat menjadi ada proses diferensiasinya. Jadi dari awal pembelajaran, awal kegiatan inti itu saya buat pretestnya dulu gitu ya, supaya untuk membentuk kelompoknya gitu.
Nah, setelah pembentukan kelompok itu baru saya melakukan pembelajarannya. Pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kelompoknya karena ini kan tentang diferensiasi proses juga gitu ya. Jadi masing-masing kelompoknya itu melakukan teknik dasar bola basket yang berbeda-beda gitu. Tidak berbeda-beda juga sih untuk kelompok satu itu yang bisa gitu ya, yang berhasil di kedua sasaran. Jadi saya itu gunakan juga waktu pada saat luring ya, yang kata Pak Maulana itu, kata Kakak Maulana itu, yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya, sasarannya dibikin ada yang besar, ada yang kecil, dan itu saya terinspirasi dari situ juga. Nah, jadi ketika ada siswa yang berhasil di kedua sasaran itu, saya buat menjadi kelompok satu. Dan kalau misalnya ada salah satu yang berhasil gitu ya, itu buat saya menjadi kelompok dua, dan yang belum berhasil di keduanya, saya bikin menjadi kelompok tiga. Jadi masing-masingnya saya buat 3 kelompok. Untuk kelompok satu itu karena saya rasa kalau mereka targetnya sesuai gitu ya dan bisa melaksanakan targetnya, jadi saya itu beri 3 teknik, tiga-tiganya mereka untuk melakukan dan ternyata pada saat proses pembelajaran mereka sangat antusias melakukan ketiganya dan semuanya lancar gitu ya. Tiga-tiganya mereka lakukan walaupun hanya melihat dari gambar, "Oh iya Bu, seperti ini ya," gitu. Alhamdulillah lancar ketiganya itu hampir 80% itu mereka mampu. Lalu yang kelompok 2 itu hanya saya beri 2 teknik dan itu saya kasih keberpihakan juga kepada siswa, supaya tetap pembelajarannya berpusat pada siswa, jadi saya tetap berikan siswa pilihan. Silahkan dari ketiga ini kamu hanya boleh 2, tapi boleh memilih gitu, yang menurut kalian paling mudah, yang menurut kalian paling siap dilaksanakan yang mana gitu, dan mereka memilih. Lalu yang kelompok terakhir, yang kelompok 3 itu saya beri hanya 1 teknik dulu saja, karena memang mereka targetnya juga tidak sesuai, jadi saya sesuaikan dulu gitu ya. Dan mereka juga diberi keberpihakan juga, dibolehkan untuk memilih teknik yang paling mudah. Dan memang pada saat proses tengah-tengah pembelajaran, teknik yang pertama mereka pilih itu mereka merasa kesulitan dan itu memang ada gitu ya. Saya nggak tahu itu ketek di video apa tidak, tapi memang pada prosesnya yang kelompok 3 itu walaupun hanya pilih 1 teknik, tapi mereka kesulitan karena mereka katanya, "Saya salah pilih Bu, boleh nggak Bu ditukar, pengen nyobain?" "Oh boleh, silahkan." Saya persilahkan gitu ya. "Bu, pengen yang ini dulu aja yang mudah, soalnya yang ini mah hararese, cenah Bu," gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan mereka untuk memilih lagi dan ketika mereka memilih yang kedua itu mereka anggap "Oh Bu, ini mah gampang, teknik ini mah," bahkan mereka juga sampai hafal namanya gitu ya, karena mungkin, mereka siap gitu dibanding yang sebelumnya yang mereka anggap lebih sulit, jadi susah gitu ya dipahaminya. Ketika mereka ganti, alhamdulillah mereka bisa gitu. Lalu pada proses, kegiatan inti terakhir seperti biasa, saya beri permainan modifikasi, permainan bola basket yang dimodifikasi. Modifikasinya tetap sama, tetapi memang proses pembelajarannya lebih seru karena mungkin mereka sekarang sudah lebih hatam gitu ya peraturannya. Kalau pembuatan video yang pertama kan saya harus berulang-ulang gitu ya menjelaskan peraturannya, ini tidak boleh, ini gitu-gitu. Tapi ketika yang kedua ini mereka sudah lebih, "Ah Bu, tos apal, hayu Bu gaskeun," gitu. Jadi lebih semangat karena mungkin mereka sudah hafal juga gitu. Dan kata mereka juga, "Bu, pokoknya mah iya rame alhamdulillah," gitu ya. Untuk testimoninya anak-anak alhamdulillah sangat antusias sekali walaupun mungkin di dalam kamera tidak semua terekam, tetapi di balik layar itu mereka memang membantu sekali dari proses, mempersiapkan peralatan gitu ya. Bahkan ketika pasang tripod mereka udah, "Bu, asik di video deh," gitu. Memang antusiasnya sangat besar sekali untuk di sekolah saya gitu ya. Tetapi tentunya, video saya itu mempunyai kekurangan gitu ya. Yang pertama itu handphone saya tiba-tiba nge-hang, Pak. Di kegiatan inti itu mungkin sekitar 25 menit awal kegiatan inti, kan maksimal itu harus 30 menit ya. Sudah 25 menit HP-nya overheat, itu panas dan tiba-tiba mati sendiri. Untungnya itu pada saat penjelasan tentang permainan gitu, permainan modifikasinya. Jadi ketika, kan saya dibantu juga ya, kakak kelas ada yang bantu gitu. Overheat, saya kirain waktunya habis gitu, ternyata ketika disamperin, "Enggak cenah ini overheat, mati," gitu. Ya Allah, saya udah bingung. Ketika dicek lagi ternyata memang sudah hampir 80% kan, kegiatan intinya sudah terlaksana. Cuman ketika kegiatan, permainannya aja gitu yang memang terhenti. Jadi saya memutuskan karena anak-anak juga sudah capek, itu hari Jumat juga, waktunya sempit, kalau diulang hari Sabtu kebetulan saya juga ada kegiatan gitu ya, tidak bisa diulang lagi. Jadi saya memutuskan untuk, ya udah nggak apa-apalah gitu, mungkin nanti juga dari Kamulana ada toleransi gitu ya, jadi saya hanya mengulang dari pada saat, proses permainannya saja.
Ya itu yang saya ulang, itu benar-benar hektik sekali Pak pada saat itu dan anak-anak juga, "Bu tenan naon diulang we, Bu da rame nya cek aku teh kalian." Tapi kan ini waktu gitu ya berbenturan dengan, wali kelasnya yang nanti harus masuk juga gitu setelah istirahat, terus kasihan anak-anaknya walaupun pada semangat, tapi saya merasa, aduh kasihan kalau harus diulang lagi, takutnya nanti vibes-nya gitu jadi berbeda gitu ya, yang tadinya yang di video sudah bagus, takutnya kalau diulang lagi takut ada apa gitu, saya merasanya seperti itu. Jadi ya udahlah kata temen saya juga nggak apa-apa diulang lagi aja daripada saat itu dan alhamdulillah semuanya dilancarkan gitu. Dan ada satu lagi kekurangan mungkin ya yang tidak sesuai dengan, modul ajar saya yaitu saya lupa untuk menyampaikan umpan balik. Itu betul-betul saya lupa karena, itu overheat yang kedua kalinya kameranya. Karena udah terlalu panas mungkin ya, jadi sampai beberapa kali overheat, Pak, itu betul-betul saya kaget sekali tiba-tiba mati lagi. Udahlah, terus teman saya udah ngode-ngode nih, ini udah panas lagi HP-nya gitu. Jadi udah saya akhiri aja gitu pembelajarannya, alhamdulillah, tercapai sih harusnya 70 menit, tapi saya hanya 60 menit. Tapi mungkin sebetulnya kalau tidak ada kamera, insya Allah itu lancar-lancar saja ya, Pak, gitu. Cuman karena ada kamera, jadi terhambat juga gitu karena ada gear-nya mungkin karena HP saya juga kentang ya Pak, HP-nya kentang jadi udahlah susah gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting menurut saya pembelajarannya tersampaikan, lalu juga tujuannya saya pembelajarannya ini tercapai karena ketika saya lihat tes akhirnya kan saya juga, di lampiran akhir itu saya sampaikan juga ya atau saya masukkan juga untuk tes akhir seperti siapa saja yang berhasil untuk di kedua di kedua target dan siapa saja yang tidak. Lalu saya juga sudah lampirkan juga total penilaian semuanya dan setelah dihitung-hitung itu dari 21 siswa, kan saya itu di target modul ajar itu tujuannya itu 70% siswa itu mampu melakukan dan mampu mendemonstrasikan, 70%. Dan ketika saya selesai pembelajaran gitu ya, karena melakukan penilaian otentik juga, saya hitung itu hanya ada 4 orang dari 21 orang yang memang masuk ke dalam kategori berkembang. Sisanya 17 orang itu ada 5 orang yang mahir, ada yang layak dan ada yang cakap itu sekitar 4 orang. Jadi sisanya itu menurut saya setelah dihitung-hitung ada 81% pembelajaran saya itu berhasil, walaupun memang dengan berbagai kendala gitu ya. Tetapi sepertinya kalau tidak ada kamera, insya Allah gitu ya, semuanya berjalan gitu. Tetapi mungkin ya yang namanya juga hidup gitu ya, selalu ada selalu ada aja ujiannya gitu. Mungkin itu saja, karena memang itu kesalahan, itu murni saya mengakui bahwa memang saya lupa untuk menyampaikan umpan balik, tetapi umpan balik dari siswa, testimoni itu semuanya ada. Hanya memang yang terlewat itu kesimpulan ada, yang memang terlewat itu umpan baliknya saya lupa untuk mengatakan karena memang dari belakang kamera udah kasih kode terus, HP-nya overheat gitu. Itu saja mungkin kakak-kakak, mungkin ada saran atau mungkin ada pertanyaan untuk modul dan aksi nyata yang saya lakukan di minggu ini, dipersilahkan. Oke, terima kasih kami sebelum ke kakak-kakak yang lain. Jadi perjuangannya kami ini ya kakak-kakak, itu jalan umum atau jalan komplek itu Kak yang dipakai olahraga itu? Kalau depannya kan jalan umum ya? Itu ya betul, itu tuh di sampingnya itu sekolah, di samping sekolah itu ada masjid Kak. Jadi itu yang digunakan saya itu adalah halaman masjid gitu. Karena kalau di halaman utama itu kan ada Pak Deden, ada Pak Apendi yang suka olahraga di sana, sama ada satu lagi Pak Robi. Kalau saya hanya ingin ngambil tag video di lapangan utama, saya nggak enak gitu Pak, karena pada saat Pak Robi ngambil tag video PPG aja, dia ngerelain ngambil videonya itu hari Minggu supaya tidak ada apa-apa. Nah kalau saya tiba-tiba mengganggu, saya merasa gimana gitu Pak. Terus ketika saya tanya anak-anak, saya juga tanyakan kepada anak-anak meminta pendapat, ayo mau main di mana, mau main di lapang utama, apa mau di seperti kita olahraga. Dan hampir 90% anak-anak itu memilih untuk di masjid, karena memang halamannya itu Pak adem gitu ya, karena mungkin masjid juga, daripada di lapang utama mereka lebih, Bu alim panas Bu, pokoknya mah atas ya Bu di ditu. Terus mereka malah sebelum saya putuskan, alat-alat saya sudah dibawa sama mereka ke sana gitu. Jadi, oh ya sudah silahkan aja gitu. Dan alhamdulillah walaupun dengan lapangan yang kecil gitu, alhamdulillah bisa saya maksimalkan dan anak-anak juga tetap enjoy gitu dalam pembelajaran.
Oke, terima kasih kami udah cerita. Karena saya lihatnya seperti jalan ya. Itu ada sempat motor lewat gini ya. Ya makanya Tapi Pak yang video apa? pertama Tapi Ada itu santri juga kayaknya lewat itu pas ada santri. video. Ya, Santri juga pakai sarung kalau nggak salah. Iya oke, betul. terus peralatan juga itu udah maksimal ya kami lakukan dengan peralatan yang ada ya, tidak. Jadi kita memperkenalkan basket tidak melulu harus pakai bola basket gitu. Sudah ya terima kasih kami untuk semangatnya walaupun ada kendala teknis ya. Kelihatan maksudnya kelihatan paniknya. Tapi tenang, minta maaf lebih Betul. mudah daripada minta izin. Betul Pak itu ya Allah itu panik sekali. Oke. Gitu Karena kakak kalau barangkali ada yang diulang mau tanya. ya Gimana? kalau diulang pun saya merasa HP-nya itu pasti lebih panas, pasti nggak akan keburu lagi gitu. Jadi udahlah dilanjutin aja gitu. Kakak barangkali ada yang mau bertanya ke Kak Mei. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Kak Mei sudah berbagi ceritanya. Waktunya pas 10 menit. Mangga yang lain tidak banyak catatan untuk Kak Mei. Yang 3 tadi tidak banyak catatan. Mangga yang mau berbagi. Oke, Kak Ferdiansah. Silakan. 10 menit. Bismillah, izin berbagi ya kakak-kakak. Sebelumnya sangat bersyukur ya Pak Agung lihat kondisi lapangan Bume yang memang tidak begitu luas. Perjuangan. Sangat bersyukur ya, kita mah punya lapangan Ya, yang sangat luas gitu. Itu yang pertama. betul. Oke, dalam merancang modul ajar di sini saya mengambil fase C yaitu kelas 6 dengan elemen terampil bergerak untuk capaian pembelajarannya. Terus untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu melakukan keterampilan gerak dasar lempar, menangkap dan memukul bola kecil secara berkelompok dengan jarak 5-7 meter serta menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Yang kedua, mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam permainan kasti, termasuk keterampilan gerak melempar, menangkap, dan memukul. Untuk asesmen pembelajarannya di sini saya menggunakan asesmen otentik. Selanjutnya dalam konten pembelajarannya itu yang terdiri dari aktivitas pemanasan dalam bentuk permainan, yaitu untuk membantu menumbuhkan semangat ya di awal pembelajaran PJOK serta melatih berpikir cepat dan kerjasama dengan teman kelompoknya. Selanjutnya melalui permainan bola kasti yang telah dimodifikasi, selain untuk menilai kemampuan keterampilan siswa, aktivitas ini dapat membuat siswa menikmati gerak dengan penuh semangat, menyenangkan, dan berjiwa kompetitif selama permainan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di sini kegiatan pendahuluan itu yang pertama itu ada pemanasan statis, yang statis dan dinamis. Selanjutnya ada pemanasan yang dikemas dalam bentuk permainan. Nah, tujuannya itu yang tadi ya untuk pembelajaran di awal agar siswa itu semangat. Selanjutnya untuk pembelajaran inti di sini ada 2 aktivitas. Pertama, aktivitas itu siswa dibagi dengan 5 kelompok secara dengan jumlah yang sama gitu, terdiri dari peserta perempuan. Di sini saya melakukan sistem pos ya, ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dan pos 5. Selanjutnya di sini saya membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik tiap-tiap pos yang akan diamati oleh semua peserta didik sebelum melakukan gerakan. Nah, biasanya kalau misalkan saya mengajar itu kan selalu memberikan contoh gerakan dulu terhadap peserta didik. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya tidak memberikan contoh gitu. Jadi siswa itu disuruh mengamati yang ada di LKPD tersebut dari mulai langkah-langkah tekniknya itu sehingga siswa itu memunculkan keterampilannya dengan sendirinya gitu. Nah, di sini setelah melakukan
dari tiap-tiap pos itu misalkan satu orang melakukan dan yang di belakangnya itu mengamati sehingga keterampilannya bisa saling mengevaluasi dari satu sama lain. Terus selanjutnya aktivitas 2 itu dalam bentuk permainan gitu ya. Permainan ini disangkut pautkan dengan penilaian otentik tadi. Nah, permainannya itu sama ya seperti Kak Agung. Permainan bola kecil, permainan kasti yang dimodifikasi seperti bisbol. Di sini dibagi kelompok, artinya kelompoknya itu random, laki-laki dipisah gitu. Perempuan dan laki-laki. Kenapa saya dipisah? Karena memang kalau misalkan digabung cenderung perempuan itu tidak bisa mengimbangi keterampilannya laki-laki gitu. Jadi saya memisahkan kelompok supaya permainannya itu lebih sportif dan lebih menantang, lebih seru lagi gitu karena dibagi ya. Yang selanjutnya kegiatan penutup ada refleksi dan evaluasi dalam kegiatan penutup pembelajaran bola kasti. Selama pembelajaran bola kasti, refleksi yang saya dapatkan itu Pak, sebelum mengenal modul 2.1 dan 2.5, pengalaman saya dalam mengajar PJOK itu masih kurang maksimal gitu. Artinya saya belum mampu sepenuhnya untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti contoh, kurang adanya penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang memang sangat dibutuhkan gitu terhadap peserta didik yang keterampilannya bervariasi. Sehingga dibutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan keterampilannya. Selain itu, saya juga kurang bervariasi gitu dalam menerapkan strategi mengajar yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan selama mengajar. Nah, setelah membaca kemarin mempelajari modul 2.1 dan sampai 2.5 itu ternyata masih banyak kekurangan gitu ya. Terutama dalam mengajar PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik. Karena itu saya menjadi tahu bagaimana cara mengajar keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, strategi mengajarnya, penerapan model pendidikan, gerak, kebugaran, dan SEM itu yang bervariasi sehingga memudahkan untuk merancang tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu Pak pengalaman saya kemarin dalam menyusun modul ajar dan refleksi aksi nyata. Terus kalau dalam kondisi teknis ya Pak, kemarin itu mic-nya itu bentrok gitu ya karena ada 2 jadi mungkin suaranya itu tidak jelas jadi kurang maksimal gitu untuk kualitas audionya gitu. Tapi dalam proses pembelajaran dari mulai sampai akhir alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apapun. Kalau ada juga paling anak itu lebih pasif gitu ya Pak ya karena berhadapan dengan video gitu karena lebih pasif. Kalau biasanya mah memang anak itu aktif bertanya gitu karena memang takut salah atau kurang bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia akhirnya anak-anak itu lebih malu dan berdiam. Mungkin itu Pak dalam pengalaman kemarin dalam menyusun aksi nyata Ferdi dalam permainan bola kasti gitu Pak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah sudah berbagi. Kakak sekalian, saya kira untuk Kak Ferdiansah ya dengan berdiri di depan kamera sudah tidak canggung lagi ya Kak, terlihat normal-normal saja. Terus kemudian ada hal poin yang menjadi catatan saya ini positif ya. Ketika pemanasan salah satunya menuju ke permainan inti ya Kak Ferdiansah ya. Pemanasan yang membuat pemanasan itu sudah mengarah ke tujuan pembelajaran juga gitu. Kegiatan di pemanasan itu positif dan saya lihat tidak banyak di kegiatan rekan-rekan yang lain. Umumnya pemanasan di kegiatan kakak-kakak yang lain ini tidak salah, tapi saya lihat umumnya konvensional saja, statis, dinamis. Itu urutan konvensional. Padahal kita bisa membuat kegiatan-kegiatan lain untuk pemanasan gitu. Tergantung tujuan pemanasannya. Bahkan statis pun bisa dibuat dengan kegiatan lain berpasangan, banyak model-model lain pemanasan. Punya Kak Ferdi kemarin ada pemanasan yang sudah menuju ke arah inti, kegiatan inti. Itu positif. Kemudian nah
ada poin ketika membagi kelompok kakak-kakak, kita jangan terjebak sepintas seperti adil gender, kan? Tidak adil gender, dipisahkan laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Padahal secara ini apa yang secara alasan atau penjelasan Kak Ferdi tadi, alasannya adalah diferensiasi kakak-kakak. Iya kan? Kemampuan perempuannya segitu, laki-lakinya segini. Nah, agar sesuai ya didiferensiasikanlah yang kemampuan segini dengan segini, segini dengan segini gitu. Itu saya kira kembali lagi bahwa guru yang paling tahu situasi kelasnya. Mungkin saja ketika misalnya ini perempuan, ini laki-laki, ada satu perempuan yang kemampuannya seperti laki-laki digabungkan di laki-laki itu ke depannya. Jadi maksudnya bukan tidak adil gender, tapi memang kompetensinya demikian gitu. Atau kemampuan anaknya diferensiasinya dibutuhkan demikian. Karena kita juga menjaga mental anak-anak, anggaplah yang laki-laki rada mepet-mepet ke perempuan, kemampuannya tidak perlu juga kita pisahkan dia sendirian gabung di perempuan untuk menjaga moralnya dia juga gitu. Jadi ketika ada pertanyaan mengenai hal itu kita bisa menjelaskan, intinya gitu, kita yang paling tahu kondisi di kelas kita. Tidak salah gitu, tidak ada yang salah. Kalau orang lihat dari luar kan, wah iya mah tidak ada kesetaraan gender nih Kak Ferdi mengajar. Padahal maksudnya adalah diferensiasi. Itu terima kasih Kak Ferdi. Kakak-kakak yang lain barangkali ada yang mau bertanya ke Kak Ferdi. Oke, tidak ada. Kak Agung. Cukup sih Kak. Karena mungkin Paling ini Kak, kalau misalkan anak-anak itu kan disuruh melakukan tiap-tiap pos ya Kak, yang memang keterampilannya itu kurang gitu Kak, tapi ketika permainan gitu Kak, keterampilannya tuh muncul gitu, nyata. Ya, betul. Hampir semuanya itu, dari mulai memukul, semuanya itu bagus gitu, tapi ketika tiap-tiap pos kurang gitu, kurang maksimal. Kalau di pentahapan konten atau apa yang kita pelajari ya, bahwa saya melihat itu adalah parsial dan keseluruhan, perbagian dan keseluruhan, gerak ya, dalam konteks gerak. Ketika per pos itu dia kan hanya bagian gerak tertentu, tapi ketika keseluruhan dia sudah seluruh koordinasi gerak. Itu saya kira pengaruhnya di situ. Nah, untuk melatih teknik dibutuhkan perbagian tadi untuk menunjang kompetensi teknik di keseluruhan. Namun di dalam konteks pendidikan bahkan langsung ke keseluruhan pun tidak masalah gitu. Dia akan mengatur sendiri, si komposisi otot-ototnya akan mengatur sendiri, koordinasinya dan lain-lain mengatur untuk mencapai gerak manipulatif tadi. Anggaplah gerakan memukul, ketika parsial memukul saja, atau misalnya gerakan tangan saja begini, itu kadang susah kenanya, ada yang kesulitan gitu, tapi begitu gerakan memukul sesungguhnya lebih mudah kenanya. Itu terjadi ya di latihan teknik juga kadang terjadi begitu. Jadi tidak masalah gitu, maksudnya tidak masalah ada kondisi seperti itu. Yang jelas dalam konteks latihan teknik perbagian dan perkeseluruhan ini dalam gerak ya, dalam satu gerakan tugas gerak itu memang keseluruhan akan lebih mudah dalam situasi tertentu. Tapi untuk teknik yang lebih tinggi kita membutuhkan latihan perbagian ini untuk menunjang teknik keseluruhan gitu kakak. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kalau tidak ada, izin Kak, mungkin dikit ya, Kak. Izin mendisklaimer saja sih Kak ini mah. Jadi Kak, sedikit cerita ini kan sama ya modulnya ya, sama tapi berbeda mungkin ya. Jadi Kak, sedikit cerita itu Kak Ferdi sama saya itu tidak ada pembicaraan sebelumnya gitu Kak. Dari mulai pembelajarannya, Pak Ferdi mau apa? Saya nggak tahu sebelumnya apa, tapi saya sudah sedikit merancang Kak gitu. Terus ketika kan saya video kan memegang kamera gitu. Kok Kak Ferdi ngebagiin LKPD juga, saya juga sama sudah menyiapkan gitu kan. Jadi itu sedikit disclaimer saja, tidak ada kesepakatan untuk sama, tidak ada Kak itu. Jadi sama-sama merancang sendiri-sendiri masing-masing tanpa ada pembicaraan sebelumnya sih Kak itu. Kayak gitu sih. Padahal saya juga tidak mempertanyakan itu Kak Agung. Ya, sedikit mungkin anggapnya gitu Kak.
Ya, Takutnya gitu. Ini satu sekolah jadi sama gitu. ya satu sekolah lapangannya samanya, Iya ininya gitu sama, kan. di materinya sama. Jadi nggak Nah, nggak gitu. ada maksudnya kan itu yang ngajarnya juga beda. Bahkan kalau modul ajar kita buat sama pun tidak apa-apa sebetulnya. Tinggal ganti nama saja. Kalau memang kondisinya sesuai, ini mah kondisinya persis pisan, tidak ada yang perlu dipertanyakan gitu. Nah, tidak masalah. Ketika modul ajar sama ya nggak masalah gitu. Oke, Ya. terima kasih Kak Agung disclaimer-nya. Lanjut, siapa lagi yang mau berbagi? Oh, Kak Rodiana mau melanjutkan? Kak Rodiana? Izin bertanya dulu Kak. Ya, silakan. Kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan teman dari kelas yang lain. Kalau penilaian otentik itu hanya untuk olahraga permainan, apakah seperti itu Kak? Nah, untuk penjelasan itu sebetulnya Kak Rodiana tidak hanya untuk permainan. Kalau bukan permainan pun, kalau kegiatannya anggaplah Kak, bersepeda misalnya, kegiatan alam di luar lingkungan sekolah, itu kan bisa kita lihat juga kemampuan anak secara otentik. Atau lomba atletik lah, atletik kan bukan permainan ya, seperti yang dibuat oleh Kak Uyat. Iya. Itu kan bukan permainan ya. Iya. Tapi kan bisa dilihat teknik larinya, bisa kita lihat di situ. Oh, iya. Jadi tidak ya Kak, tidak khusus untuk permainan. Tapi biasanya di permainan itu akan lebih jelas juga. Saya kira tidak wajib hanya untuk permainan gitu Kak Rodiana. Iya. Pak Dikdik, cek Pak Dikdik. Ya Kak Roy. Ayah Pak Hadi, Pak Hidinya. Daya Ui. Oh, iya. Atos di wartosan oke date percanten. Janten pasti lah, janten we teu percanten gitu. Artinya kan maksudnya ketika melakukan satu kegiatan otentik itu kan kegiatan aslinya gitu. Iya. Jadi kita memberikan penilaian itu ketika anak melakukan kegiatan aslinya. Iya. Jadi anggaplah non permainan, ya sama saja dia melakukan kegiatan asli bersama teman-temannya, ya tetap kita bisa berikan penilaian gitu Kak Rodiana. Oh iya. Jangan sampai Izin kita bercerita gitu. tuh Kak sekalian ya. Kemarin aksi nyata yang saya buat itu kebetulan materinya senam lantai. Jujur aja Kak, kalau menyampaikan materi tentang senam lantai, terkadang saya juga selalu was-was gitu Kak. Karena suka ada siswa yang dia berani melakukan roll depan, tapi gerakannya itu tidak sesuai yang diharapkan gitu Pak. Gitu Kak. Makanya kemarin bagi siswa yang berani melakukan roll depan tapi si kepalanya itu dijatuhkan gitu Pak. Makanya kemarin itu saya di sana ada matrasnya yang empuk ditumpuk menjadi 3. Jadi untuk siswa yang kurang bisa saya pisahkan ke matras yang itu Pak, seperti itu. Kemudian dalam senam lantai Kak, kemarin itu jujur saja karena matrasnya itu ada 3 ya, untuk 3 kelompok. Walaupun Kak daftar tunggunya saya rasa banyak gitu ya, di sana banyak menunggu, tapi Kak setelah saya contohkan gitu Kak, ketika saya melakukan roll depan sebanyak 3 kali itu kerasa pusing gitu Kak. Sedangkan anak-anak itu berulang kali bolak-balik gitu Kak. Setelah saya mencontohkan 3 kali roll depan aja sudah merasa pusing gitu Kak. Iya. Tapi nah, itu Kak pengalaman kemarin saat saya membuat aksi nyata tentang materinya senam lantai roll depan. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rodiana. Jadi kakak sekalian, Kak Rodiana dengan roll depannya, anak-anaknya senang ya, menyenangkan saya lihat. Terus yang pertanyaan tadi, aktivitas dengan tunggu ya, perbandingan aktivitas dengan tunggu, dengan peralatan cuma segitu, kita saja pusing gitu. Kalau anak mungkin ininya ya, ikatan
otaknya lebih beda mungkin dengan kita atau Iya, gimana, mungkin. kita udah rada kocelak gitu. Iya Kak. Daya tahan anak untuk maksudnya kerapatan ininya atau fleksibilitas tulang-tulangnya masih lebih ini, itu kan sesuai dengan apa ya, konteks yang ada di lingkungan belajarnya, di lingkungan sekolahnya Kak Rodiana. Kalau untuk hitungan efektivitas gerak ya tetap kurang efektif ya untuk aktivitas, tapi untuk balik lagi tujuan pembelajarannya apakah tercapai atau tidak. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa, terus ketercapaiannya gimana. Kalau saya melihat sih hampir 100% pada akhirnya anak-anak ya pada bisa ya, nggak ada yang tidak mau gitu ya Kak Rodiana ya. Iya, betul sekali Kak. Terus ketika Kak Rodiana memisahkan yang tidak, yang belum dilihat, belum bisa, yaitu itulah diferensiasi itu. Diferensiasi proses berarti ya. Sudah diferensiasikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Malah ada yang kelompok yang tidak bisa itu ada saya lihat pengen pakai ini ya, pengen pakai rintangan gitu Kak. Rintangan. Kayak loncat harimau. Ulah kalau dia nanti jangan ya, memang kompetensinya tidak mencapai untuk itu, bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya itulah fungsi kita guru gitu. Jadi kita memahami itu. Iya. Terus apalagi tadi ya yang sempat terbahas, yang jelas bahwa konteks senam lantai atau senam ketangkasan yang dilakukan oleh Kak Rodiana saya kira cukup maksimal. Terus kakak-kakak sekalian, untuk kita semua, ini perlu kita sampaikan ke anak-anak. Kadang kan mereka kurang termotivasi ya untuk kegiatan senam ketangkasan. Apa sih gunanya gitu senam ketangkasan ini untuk kehidupan nyata mereka? Saya kadang sering mencontohkan gini kakak, kalau kamu bisa roll depan, apalagi bisa sampai tiger sprong, punya kelincahan yang bagus dalam senam ketangkasan, kamu sedikit lebih aman daripada teman-teman kamu yang lain. Anggaplah kamu bersepeda jatuh, kalau kamu bisa roll depan, kamu bisa jatuh tapi kamu tidak apa-apa, sepeda hancur oke gitu. Dan pengalaman ini Kak, ceritakan saya juga mengajar di SMK. Ada anak yang berterima kasih kepada saya telah mengajarkan loncat harimau melewati bangku ya waktu SMA tuh. Nah, Pak natur nuhun atas diajarkeun ieu, nah abi nah kamari nah jatuh di lantai 1 ke bawah. Untung napa abi emut cenah Kak. Nya langsung emut eta teh cenah Pak karena gerakan roll depan teh nah. Alhamdulillah abi Pak tenan naon. Itu Pak itu nyata Pak, anak SMA menyampaikan langsung kepada saya. Nah, itu ya kakak-kakak sekalian, kebermaknaan seperti itu kadang lupa kita sampaikan sehingga anak pun kurang termotivasi. Dan saya pernah mengalami juga beberapa kali, saya sendirilah pernah jatuh dari motor yang sliding, diving sampai sekitar 15 meter, 20 meter, tapi aman gitu. Ada teman jatuh dari motor, gugulitikan, motornya hancur, orangnya aman. Itu kan ditunjang oleh ketangkasan ya kakak. Dan kadang kita guru PJOK lupa menyampaikan makna dari pembelajaran yang kita lakukan. Itu kakak-kakak, itu yang didapat oleh Kak Rodiana itu jarang ya Kak Rodiana ya, sampai ada berterima kasih karena satu materi pembelajaran jarang didapat. Bohong, itu serius. itu spesial ya kakak. Ya bisa jadi apa namanya, kita gunakan untuk memotivasi siswa-siswa yang lain untuk menjaga ketangkasannya, kebugarannya, dan lain-lain. Bahwa kalau kita bugar, kalau kita tangkas, kita sedikit lebih untung daripada rekan kita yang kurang bugar, yang kurang tangkas. Itu kakak-kakak. Ada lagi kakak mau bertanya ke Kak Rodiana? Ke kalian? Tidak ada. Rodiana sudah ya, saya periksa juga, lihat videonya, saya kira sesuai semua. Ya sesuai harapan lah kegiatannya, prosesnya. Silakan yang lain kakak-kakak, siapa lagi yang mau bercerita? Kalau tidak, Kak Dik-Dik, ada Kak Dik-Dik? Ada Kak. Ya. Oh, Kak Pendi angkat tangan. Kak Dik-Dik dulu Kak Pendi ya. Nanti Kak Pendi setelah Kak Dik-Dik. Mangga Kak Dik-Dik. Ya Kak. Izin kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baiklah, terkait pengalaman saya dalam proses pembuatan aksi nyata, video pembelajaran aksi nyata yang saya laksanakan, yaitu saya merencanakan dulu membuat modul ajar, kira-kira beres hari Jumat, dan saya membuat video pembelajaran hari Sabtu. Dalam video pembelajaran di sana, saya di kelas terlebih dahulu, saya menampilkan video pembelajaran terkait materinya itu permainan tradisional, yaitu boy-boyan di sana. Setelah siswa mengamati video yang saya tampilkan, lalu peserta didik disuruh untuk ke lapang, lalu melakukan pemanasan dengan bentuk permainan, yaitu permainannya kalau di Sunda mah ucing baledog, Pak, gitu. Karena pemanasannya menuju inti, karena nanti permainannya boy-boyan. Terus setelah melakukan pemanasan, peserta didik disuruh mencoba hasil pengamatan yang tadi di kelas. Siswa melakukan gerak tanpa arahan dari saya sesuai dengan hasil pengamatan peserta didik tadi. Setelah peserta didik mencoba, lalu saya mengumpulkan dulu peserta didik sambil menilai. Nah, lalu setelah itu saya memisahkan peserta didik, ya, karena ini berdiferensiasi. Saya lihat peserta didik itu ada yang sudah terampil, ada yang masih belum terampil. Lalu saya memisahkan, lalu setelah itu saya menyuruh kepada peserta didik mau melakukan gerakan apa. Seperti yang kan gerakannya itu menangkap dan melempar. Di sana ada melempar bola menyusur tanah, melambung dan lurus. Nah, siswa disuruh sama saya sesuai dengan keinginannya di sana. Jadi siswa memilih gitu, Pak, berdiferensiasi. Nah, setelah proses pembelajaran lalu dikumpulkan lagi peserta didik, dan saya melakukan arahan dan melakukan tanya jawab atau di sini umpan balik, mungkin Pak, umpan balik terkait penghalusan gerakan yang harusnya dilakukan oleh peserta didik. Nah, setelah beres, lalu peserta didik melakukan permainan boy-boyan yang tadi materinya yaitu permainan tradisional boy-boyan. Nah, setelah sambil peserta didik bermain, saya sambil menilai secara mengobservasi peserta didik menggunakan nilai otentik tadi. Mungkin itu, Pak. Setelah pembelajaran beres, permainan, langsung siswa dibariskan kembali, lalu saya melakukan evaluasi dan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Mungkin itu, Pak. Cuman begini, Pak, waktu pelaksanaan itu mungkin siswa itu kurang begitu dalam umpan balik, dikarenakan ada kamera, mungkin Pak, karena belum kebiasaan gitu dari siswa saya juga seperti demikian, Pak, agak canggung gitu, bahkan ada yang kelewat gitu dari alur-alur pembelajarannya gitu. Mungkin itu, Pak, karena belum terbiasa di video, mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Jadi saya lihat prosesnya pun seru ya, anak-anaknya rame. Dan itu pemanasannya yang ucing baledog itu betul-betul cukup dengan begitu aja berikan kegiatan ucing baledog itu mereka sudah panas dan menunjang ke ke proses pembelajaran inti gitu. Mereka pun senang. Tambah lagi boy-boyannya rame deui gitu. Jadi ya ada penghalusan dan lain-lain sudah ya lengkap lah saya kira ya, Kak Dik-Dik. Terima kasih sudah berbagi. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya ke Kak Dik-Dik. Oh, Kakak sekalian nanti tolong ya di-share di ini. Jadi referensi buat rekan-rekan yang lain gitu. Saya ingin ngajar boy-boyan, maksudnya mau materi lempar, bosan kasti wae manipulatif bola kecil, bosan kasti wae dengan boy-boyan kan sama ya arahnya ke sana. Bisa nanti referensinya video Kak Dik-Dik, atau yang mau lihat kasti video Kak Agung dan Kak Ferdiansa. Jadi kita saling berbagi di situ. Iya.
Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak yang lain ke Kak Dik-Dik? Izin Kak, izin bertanya Kak. Silakan. Kak Dik-Dik, Ya, silakan Pak Ferdi. paling mau nanya terkait peraturan yang dibuat Kak Dik-Dik untuk permainan boy-boyan. Yang biasanya kan kalau yang saya lakukan mah itu takut kena kepala gitu ya Kak Dik-Dik kalau dilempar tuh, atau cara permainannya berbeda. Kak Dik-Dik gimana itu? Yang Kak Dik-Dik. Kak, terima kasih Kak Ferdi. Di sini saya itu sebelum permainan diinstruksikan kepada peserta didik itu batas lemparannya itu jangan sampai ke atas dari pinggang ke bawah, Kak. Jadi secara tidak langsung peserta didik mengarahkan lemparannya ke dari pinggang ke bawah, Kak. Gitu. Itu Kak mungkin. Oke, Ya, terima kasih. sama Kak berarti Ferdi. ya, Kak Dik-Dik sama berarti. Iya, ya. Sudah diinstruksikan di awal, masuk instruksinya di video juga itu. Ya. Lemparnya harus dari pinggang ke bawah gitu. Oke, kakak-kakak yang lain ada lagi yang mau bertanya ke Kak Dik-Dik terkait boy-boyan? Kalau tidak ada, tadi Kak Apendi ya, kita lanjut aja ke Kak Apendi ya, kakak. Silakan Kak Apendi, tadi udah buka mic, Baik, sudah raise hand. terima kasih Kak. Mohon izin semuanya. Sebelumnya saya bercerita dulu. Rencananya sebelum melakukan aksi nyata, saya rencana akan melakukannya di hari Sabtu. Cuma pas kebetulan ada dadakan mungkin ya, ada dadakan BIMTEK KPPS di hari Sabtu. Akhirnya dipajukan gitu, jadi mendadak lah membuat video aksi nyatanya. Dan kebetulan pas waktu hari Kamis itu lapangan kosong dan Kak Mei dan Kak Robi itu sedang melakukan aktivitas air. Kebetulan karena posisinya mendadak, akhirnya saya membuat mengeprint dulu Pak LKPD yang buat dibagikan ke siswa mendadak gitu. Akhirnya kegiatan dilaksanakan dari jam setengah sembilan dilaksanakan, jadi siang lah istilah nama. Untuk kegiatan biasa seperti biasa diawali dengan pendahuluan dari mulai absen mungkin ya, penyapaan terhadap peserta didik, kemudian menanyakan posisi keadaan sehat bagi apabila ada yang merasa sakit atau kurang enak badan untuk istirahat atau tidak mengikuti, biasa seperti itu. Kemudian menyampaikan mungkin tujuan pembelajaran, karena posisinya mendadak, jadi penyampaian tujuan pembelajaran itu saya membaca Kak. Jadi tidak disampaikan di luar kepala gitu, jadi dibacakan. Kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya mengaitkan dulu materi yang sebelumnya. Kebetulan di sininya kan saya materinya adalah tentang gerak dasar manipulatif ya, melempar dan menangkap bola. Cuma dikaitkan dengan permainan bola besar ya, bola basket di sini tentunya. Jadi hanya dalam passing saja, kalau dalam permainan bola basket passing mungkin lempar tangkapnya. Kemudian setelah penyampaian itu, saya melakukan pemanasan statis dan dinamis, kemudian ditambah dengan pemanasan permainan yang nama permainannya tidak asing mungkin ya, nama permainan berburu rusa, mungkin lempar tangkap yang rusa dilempar dengan bola, tapi memilih bola yang ringan, yang tidak berbahaya gitu bolanya, jadi bola yang ringan, karet. Nah, setelah melakukan pemanasan, saya membagikan LKPD untuk dipelajari. Mungkin banyak siswanya karena mendadak, sebelumnya emang langsung tidak di briefing atau apa. Saya harap ke teman peserta didik itu untuk
memahami gambar gitu. Tapi di sana tidak disebutkan langkah-langkahnya, kakinya harus bagaimana, tapi hanya berbentuk gambar saja. Silakan amati dan lakukan seperti yang ada pada gambar si anak itu. Tapi ketika seperti itu ya lumayan si anak itu ternyata bisa mengikuti ada ya yang ada di gambar itu gitu. Ya mungkin ada sebagian yang masih belum mengerti ini harus bagaimana gitu posisinya dalam memasang. Saya kan di sana di LKPD itu digambarkan dalam memasang konas itunya jadi si anak itu memasang sendiri, ingin tahu bagaimana dia bisa nggak memahami, disuruh untuk memasang kon seperti itu. Nah tujuan dari masang kon itu kan untuk jarak mungkin ya, dan di sana juga dikasih tahu untuk dari kon 1 menambah pindah ke kon 2. Jadi tanpa saya instruksikan bahwa si anak itu memahami nggak cara melakukannya. Ternyata sebagian besar bisa gitu melakukan, dari mulai melempar tangkapnya. Nah, karena sebetulnya di LKPD saya atau di modul ajar ada 4 materi, 5 materi yang saya sampaikan yang dibuat sebelumnya, cuma ada kendala jadi salah satunya dihapus. Yang pertama itu aktivitas pembelajaran gerak lemparan, menangkap, mendatar mungkin ya, yang pertama yang ada di gambar itu, kemudian lempar menangkap bola melambung, kemudian lemparan menangkap bola yang dipantulkan, dan yang keempat lempar atau mengoper bola ke berbagai arah dengan formasi segitiga. Nah, yang kelimanya itu adalah permainan yang mau dimodifikasi, cuma karena ada kendala di lapangan pas waktu itu ketika mau ke materi yang kelima itu ada datang mobil Pak yang perpustakaan keliling dari Bedas dan sampai menunggu. Saya jadi di sana dipercepat, akhirnya mungkin karena materi intinya tidak nyampe 30 menit di sana itu. Tadinya mau ada modifikasi permainan setelah tadi melempar menangkap bola itu, mau ada modifikasi permainan dengan lempar tangkap gitu, dengan sasarannya tong mungkin ya, tong yang tadinya mau disiapkan tong gitu. Jadi tapi sebelum melempar ke tong itu semua dalam satu tim itu harus merasakan dulu lempar tangkapnya, baru diperbolehkan untuk memasukkan itu. Tadinya mau dipekasi seperti itu, tapi karena kendalanya ada itu akhirnya dipercepat. Ya si anaknya juga mulai udah nggak fokus karena ada ini tuh Kak sedikit. Dan ini Kak mungkin yang saya mau tanyakan, ketika setelah saya juga sendiri ketika melihat video, oh gini, saya belajar ini ternyata kalau di hadapan kamera itu grogi, merasa gimana pingin sempurna itu gimana gitu, ternyata karena menghadapi kamera emang grogi gitu. Cuma ini Kak, ketika saya kan melakukan pemanasan yang emang mengarahnya ke gerakan inti, tapi setelah melakukan pemanasan kan saya membagikan LKPD, kemudian si anak kan itu diam kembali, mungkin ya secara tidak langsung. Tadinya kan udah posisi si anak udah panas, harusnya udah siap. Apakah dengan cara itu emang efektif atau emang LKPD harusnya dibagikan sebelum melakukan pemanasan itu? Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Apendi. Kakak yang lain ada yang mau membagi solusi untuk Kak Apendi ketika jeda membagikan LKPD, ngakalinnya gimana gitu, agar tidak terlalu lama jedanya, mungkin Kak Apendi ya? Iya. Oke, kakak yang lain ada yang mau berbagi solusi ke Kak Apendi? Kak Mei, silakan Kak Mei. Izin ya Kak, kakak-kakak semua, mungkin berdasarkan pengalaman, karena saya juga kan pembelajarannya memang setelah pemanasan lalu membagikan LKPD gitu ya.
Jadi bukan prosesnya itu bukan LKPD dulu, dipelajari terus pemanasan enggak gitu. Tetapi menurut saya itu kan sebuah proses dari pembelajarannya. Jadi menurut saya wajar gitu kalau memang ada waktu tunggu, tetapi kan kita beri batasan juga, bagusnya kita beri batasan. Misalnya seperti saya gitu ya, oke ibu perbolehkan kalian memahami itu hanya dalam 3 menit. Tapi kalau dalam 3 menit misalnya, Bu saya masih belum paham, oke tambah lagi 2 menit, tambah lagi gitu ya. Jadi menurut saya itu wajar gitu, ada waktu tunggu asalkan ada batasannya. Kalau memang misalnya batasannya memahaminya ya setengah jam, ya itu mah ya lama-lama juga gitu ya, waktu tunggunya daripada aktivitasnya gitu. Jadi menurut saya kalau memang kita pembelajarannya itu dengan memberikan problem based learning gitu ya, dengan memberikan sebuah masalah kepada siswa gitu, itu menurut saya wajar karena siswa itu kan harus mempelajari dulu, itu kan juga sebuah proses pembelajarannya. Anak kan juga tidak diam, tetapi kan berpikir juga gitu. Jadi diamnya itu memang mereka berpikir juga gimana nih caranya gitu. Jadi tidak diam yang tidak melamun, diam yang tidak beraktivitas, tapi dia juga kan berpikir seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi ketika diamnya itu bisa bukan waktu tunggu, ternyata mungkin itu masuknya instruksi atau apa gitu. Jadi bukan waktu tunggu. Apa ya kemarin itu ada 4 ya, aktivitas A, I, K apa Kak? Akit pokoknya. I instruksi, K apa Kak? A, K, I, T. Aktivitas, K-nya apa? Ingat tidak? Kelola. Nah, itu kan masuknya dikelola ya. Dikelola dan instruksi itu yang itu. Jadi tidak masuk ke waktu tunggu gitu. Jadi is okay, saya kira nggak masalah Kak Pendi. Tadi masukan dari kami yang menarik adalah diberi batas waktu. Diberi batas waktu dalam waktu 3 menit misalnya, dalam waktu sekian menit sehingga anak pun berusaha untuk mempercepat proses memahami petunjuk itu. Itu paling Kak Pendi. Gimana Kak Pendi? Tanggapan dari kami tadi. Ya Kak, saya juga ngasih waktu sih Kak untuk diskusinya cuma 3 menit. Maksud saya teh apakah ketika sudah melakukan pemanasan anak bergerak, kemudian kan pasti dalam 3 menit itu kan dia maksudnya tidak langsung ke inti aktivitas itu. Apakah itu juga udah termasuk sudah efektif gitu maksudnya gitu. Oke, untuk itu bagian dari proses Kak Pendi dan belum masuk ke kegiatan inti kan Kak Pendi ya. Jadi belum juga kita hitung efektivitasnya kan itu. Ya. Iya. Ketika berkegiatan baru kita hitung. Oke, terima kasih Kak Pendi. Yang lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi jangan khawatir, Kak Pendi lebih tahu situasi di kelasnya gitu Kak Pendi. Intinya kita yang paling tahu situasi di kelas kita masing-masing. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Ini menarik ya kakak-kakak tentang tips di depan kamera. Kalau saya sih melihatnya pembiasaan atau kita ya cuek terhadap situasi lain. Nah mungkin ada yang lain Kak Ferdiansah, ini saya lihat di depan kameranya enjoy pisan. Gimana Kak Ferdiansah punya tips untuk beraktivitas di depan kamera? Kak Ferdiansah. Halo, tampaknya ada. Padahal di belakang layar itu panik Kak, benar-benar panik gitu. Oh. Kak Ferdiansah ada tips untuk enjoy di depan kamera gitu? Gimana Kak? Ada tips untuk rekan-rekan yang lain bagaimana enjoy di depan kamera gitu Kak Ferdiansah? Selain faktor kebiasaan gitu, pengalaman lah. Oke, pengalaman saya yang pertama Pak menguasai materi dulu ya. Menguasai materi, terus yang kedua itu apa yang kita akan lakukan setelah itu udah tahu gitu. Selanjutnya percaya diri aja sih Pak. Sebenarnya Pak kalau misalkan ini mah PR juga masih malu-malu Pak kalau misalkan diskusi atau apapun itu, cuman ya dipaksain aja Pak. Oke ya, insya Allah kalau dipaksain mah lama-lama terbiasa ya kakak ya. Itu sama dengan kita naik panggung pegang mic nyanyi. Itu guys samanya. Jadi ada adrenalin tersendiri lah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak biasa kita lakukan, terutama ketika kita berada di depan khalayak umum. Oke Kak Apendi, cukup ya Kak Apendi, terima kasih. Mangga kakak yang lain, siapa lagi yang mau mengajukan?
Kalau tidak ada Kak Adit. Ada Kak Adit? Siap, Kak. Oke, silakan Kak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin berbagi dari hasil aksi nyata kemarin bahwa dalam pelaksanaan atau proses pembelajaran yang dilakukan, saya pribadi mencoba untuk menggunakan salah satu model pembelajaran SEM. Saya mencoba diterapkan di lingkungan sekolah untuk kelas 5. Kemarin itu untuk aktivitasnya sendiri itu adalah aktivitas senam irama, di mana siswa melakukan salah satu senam yang mungkin sudah familiar di lingkungan pendidikan, senam anak sehat ceria. Kemarin saya coba untuk dijadikan satu perlombaan di antara teman-teman sekelasnya. Kemudian saya juga mencoba untuk melibatkan keaktifan seluruh peserta didik di dalamnya, supaya siswa yang memang tidak bisa atau kurang sreg dengan materi itu, dia bisa tetap ikut terlibat meskipun tidak menjadi peserta di dalam pelaksanaan senam tersebut. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan aksi nyata, siswa itu memang masih ada kesulitan di dalam mengikuti atau melaksanakan sport education model ini karena mungkin belum pernah diterapkan sebelumnya, yang menjadikan siswa itu agak sedikit bingung ketika di kelas itu ada satu juri yang memang siswa itu jadi juri bersama saya sendiri, ikut menjadi juri pada saat lomba tersebut. Namun si siswa itu ada kebingungan tersendiri di sana. Pak, ai abi teh kudu kumaha? Pak, ari teh kudu kumaha? Nah, di situ. Mungkin untuk di sekolah saya tidak sepenuhnya itu peserta didik mengelola seperti tadi mungkin ada Kak Uyat bahwa seluruh dari rangkaian persiapan, pelaksanaan itu memang dibebankan seluruhnya ke peserta didik. Untuk di sekolah saya mungkin kekurangannya belum bisa seperti itu. Jadi masih terus harus ada bimbingan dari guru bahwa ketika kamu menjadi juri itu harus seperti ini, ketika jadi peserta didik atau menjadi model istilahnya harus seperti ini. Kemudian dari tahap persiapan pun di sekolah saya belum bisa semandiri itu bahwa harus mulai menyiapkan peralatan sepenuhnya. Jadi tetap harus diingatkan oleh guru pada saat pelaksanaannya karena mungkin anak-anak juga bingung, belum sepenuhnya memahami. Nah, itu mungkin kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Namun, pada saat pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, menurut saya sudah cukup baik dalam alur penyampaiannya. Kemudian dari aktivitas siswanya sendiri sudah mulai ada perubahan dari video yang saya sebelumnya, yang kebanyakan waktu tunggu daripada aktivitas sudah mulai diperbaiki sedikit demi sedikit supaya si siswa ini lebih banyak aktivitasnya daripada waktu tunggu atau menunggu giliran. Kemudian pada saat kegiatan awal saya tidak menggunakan pemanasan yang seperti biasa, bahwa misalkan ada yang statis, dinamis, karena waktunya kurang menurut saya kalau 30 menit itu terlalu sempit kalau misalkan untuk aktivitas olahraga. Saya mencoba kemarin itu memberikan satu pemanasan dengan lagu yang lain, supaya si anak itu ada sedikit pergerakan untuk menuju ke kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, itu mungkin refleksi yang saya lakukan itu saja. Mudah-mudahan ada masukan dari kakak-kakak semuanya, dari Kak Perdi, Kak Agung yang tadi sudah sangat bagus memaparkan, sangat jauh mungkin dengan apa yang saya lakukan. Kemudian ketika di depan kamera, sebegitu lantangnya, sebegitu rileksnya. Kalau misalkan saya pribadi, kadang-kadang masih suka ada, aduh, naonan iya, kumahanya, kadang-kadang suka ada gitu.
Terus kemarin pun saya ada yang terlewat satu ketika kegiatan awal. Jadi sampai saya tuh lupa pertama untuk melihat atau mengabsen siswa. Meskipun sebetulnya siswa itu hadir semuanya. Tapi saya lupa karena memang oh udah ada semuanya. Nah, di situ saya lupa betul. Ketika setelah pelaksanaan eh, pengambilan video pun sampai sekarang pun sebetulnya saya belum melihat alur semua video yang dilaksanakan karena kadang-kadang suka gini, "Alah, ningali video sorangan teh sok hoream," gitu. Gitu. Kadang-kadang suka seperti itu. Cuman ketika saya lihat dilewat 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 sampai akhir. Jadi belum sepenuhnya dari awal tanpa di-skip, belum sama sekali ditonton sampai full karena masih ada nervous teh tadinya ada, "Ah, kumanya sieun salah." Jadi nunggu nunggu evaluasi dari kakak-kakak semuanya, dari Kapasil, apa yang kurang, apa yang lebih. Karena, kalau misalkan ada kelebihannya alhamdulillah, kalau misalkan ada kekurangannya mohon bimbingan dari semuanya dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut. Itu saja mungkin tidak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Adit, untuk absen ketika semuanya hadir kita mungkin tidak perlu lagi menambah waktu kelola dengan mengabsen siswa kalau jelas semuanya sudah hadir gitu ya. Justru itu akan membuang waktu ya Kak. Terus untuk SEM memang ketika kita terapkan di intrakurikuler jadinya seperti itu. Ada instruksi yang sempit waktu penyampaiannya. Karena kan terutama untuk juri lah banyak ketentuan tertentu lah untuk juri terutama masalah aturan dan poinnya bagaimana. Maka idealnya SEM itu untuk kokurikuler dalam hal ini P5 sebetulnya ya. Jadi masa P5 yang sekian JP itu berminggu-minggu kalau dipisah-pisah ya seminggu sekali misalnya mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan kalau seminggu sekali. Nah itulah di situ kita pembelajarannya untuk juri, pembelajaran teknis menjadi juri, untuk panitia yang menyiapkan peralatan juga teknis apa yang akan dilakukan dalam menyiapkan peralatan dan lain-lain. Ketika kita masukkan dalam intrakurikuler, ya waktu untuk penjelasan tugas masing-masingnya itu tidak cukup banyak kita punya. Kenapa? Karena masing-masing tugasnya beda-beda. Kita harus menyiapkan si atletnya karena kan tidak semua langsung siap bisa mengerti. Karena kan harus belajar juga yang panitianya, yang jurinya dan lain-lain. Itu makanya SEM itu idealnya ke P5. Ke intra juga bisa tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang ya mungkin kalau yang Kawiyat terlihat relatif lebih berhasil. Mungkin apakah Kawiyat sebelumnya pernah mengajarkan atletik bahwa tugas yang alat yang harus disiapkan ini itu dan lain-lain. Itu juga menjadi pertimbangan atau pengetahuan dasar bawaan anak yang sudah mereka punya. Makanya idealnya SEM adalah untuk di P5. Untuk di intrakurikuler waktu penyampaian atau mengajarkan tiap posisi dirasa tidak ideal ya, kecuali memang siswanya sudah mengerti gitu dalam jangka panjang dalam proses pembelajaran sebelumnya. Itu kira-kira kakak-kakak ada komentar yang lain? Kak Mei, silakan Kak Mei. Izin Kak Adit ingin bertanya, kalau pada saat senamnya itu, apakah dalam video itu anak-anak diberikan waktu dulu untuk ada latihannya, atau memang karena sudah terbiasa, jadi mereka sudah tahu gitu? Jadi langsung saja pada pembelajarannya pada video gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri pada saat pelaksanaan aksi nyata itu diberikan waktu dulu untuk latihan tiap kelompoknya. Karena saya sendiri membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Kalau tidak salah 4 kelompok. Kemudian sebelum melaksanakan penilaian senam sendiri,
anak-anak itu diberikan waktu latihan setiap kelompoknya, gitu. Kurang lebih 5 sampai 10 menit, kemudian setelah diberikan waktu latihan, baru dilaksanakan penilaian sepenuhnya kemarin. Oh, mungkin sedikit tambahan ya Kak Adit. Kalau menurut saya karena ada waktu latihan ya, kan itu Kak Adit memberikan waktu latihan kepada anak-anak. Nah, di sisi lain yang menjadi juri pun mungkin diberikan juga gitu pemahamannya, apa saja kriterianya. Jadi semua siswa itu mempunyai tugasnya masing-masing gitu. Selain yang menjadi atletnya mereka latihan senam, nah yang menjadi jurinya juga mungkin diberikan pemahaman gitu. Kalau misalnya nanti kamu kan jadi juri, kriterianya gini 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 gitu. Karena kan ini kita kan sebetulnya kalau mau melaksanakan SEM ini kan kita berhadapan dengan siswa sekolah dasar gitu ya, bukan siswa menengah dan ke atas. Jadi memang kalaupun kita mau melaksanakan SEM, tentunya itu pasti ada keterlibatan kita seutuhnya gitu ya. Tidak mungkin kita melepas kalau menurut saya pribadi. Walaupun misalnya pada saat nanti tidak diintra dilaksanakannya untuk P5 tetap saja guru itu pasti akan terlibat dan harus terlibat karena kita berhadapan dengan siswa yang memang masih perlu bimbingan gitu, tidak bisa seutuhnya kita melepas mereka gitu. Saya pun juga sama nanti insya Allah gitu ya, untuk penilaian akhir semester itu saya semester ganjil sekarang, tadi baru pertemuan sama anak-anak untuk menjelaskan dulu SEM itu apa. Nah, jadi nanti saya tidak ada mengisi soal untuk ujian sekarang, saya akan melaksanakan SEM itu. Jadi penilaiannya itu dari SEM. Nah, karena saya sudah belajar beberapa kali gitu ya bersama dengan kalian juga pada saat luring, jadi setidaknya gitu karena masih ada waktu, jadi ya saya juga tetap terlibat dalam prosesnya, menentukan permainannya, menentukan peraturannya, walaupun mereka ada panitianya, tapi tetap kita harus terlibat gitu karena tidak bisa dilepas sepenuhnya untuk anak-anak yang memang masih belum mengerti gitu seutuhnya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi ketika tambahannya mungkin Kak Adit ketika anak-anak sedang latihan, kelompok lain latihan, yang jadi jurinya pun juga ikut pelatihan, ikut mempelajari mungkin apa saja yang harus menjadi kriteria untuk si senam irama itu. Seperti itu sih kalau menurut saya, Kak. Ya. Oke, terima kasih kami Kak Adit. Oke. Untuk Kak Adit cukup ya Kak Adit, terima kasih. Ini sebetulnya yang sudah saya periksa videonya ada 2 lagi, Kak Wildan dan Kak Sofian. Untuk yang lain saya belum sempat periksa videonya. Kak Wildan apa masih di kolam? Tampaknya masih di kolam ya Kak ya. Kak Sofian juga apa masih di tempat praktek? Ada, siapa? Oh ada Kak Sofian ada? Ada Kak. Oke, silakan boleh Kak Sofian berbagi. Ini menarik nih, beda dari yang lain model pendidikan gerak. Silakan Kak Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semuanya, saya menyampaikan dalam refleksi kali ini, saya dalam pembelajaran itu tentang model pendidikan gerak, team skill hopping, leaping, sliding, dan galloping. Mungkin Kak maaf, pas ketika praktek, saya itu ada yang salah celetah, Kak. Harusnya sliding malah jadi skipping gitu. Dalam pembelajarannya, jadi gerakan locomotive untuk di fase B di kelas 4. Jadi dalam pengalaman saya membuat pembelajaran model pendidikan gerak ini dengan menggunakan struktur pergerakan bebas, yaitu di mana dan dikombinasikan dengan musik gitu. Jadi pembelajaran bergerak lokomotor sambil diiringi dengan musik. Dan itu pun pas ketika pembelajaran saya melihat kondisi siswa untuk pemanasannya pun itu dengan menyebarkan alat-alat di lapangan sebanyak mungkin ataupun satu orang siswa menyebarkan alat di mana saja dan bergerak bebas gitu mengikuti alur musik. Dan ketika ada musik berhenti, siswa pun dilatih untuk belajar fokus mendengarkan juga dan menjadi patung gitu. Hasil lumayan, siswa menjadi melatih fokusnya juga. Nah, namun yang jadi kendala mungkin ketika dalam pelaksanaan pembelajaran musik dan gerak ini kita harus melihat lagi kondisi fisik siswa, karena sepertinya ini juga yang saya lakukan ini seperti nyambung juga dengan kebugaran juga
Kak gitu. Jadi kombinasi gitu. Karena ketika siswa di bebas bergerak, otomatis dengan gerakan lokomotor yang ditugaskan itu tentang hopping, leaping, sliding dan galloping. Terutama di hopping dan leaping itu lumayan capek gitu. Apalagi ditugaskan dengan ketika musik berhenti, saya tugaskan 10 kali melakukan lompatan melewati alat. Anak pun hasil semangat sekali dengan melewati 10 alat itu, dan mungkin itu bisa dimodifikasi lah gitu. Dan selanjutnya ketika digerakkan sliding dan galloping itu saya merubah konsep pembelajaran geraknya dengan struktur arah gitu. Jadi menyeberang dari titik A ke titik B, dari titik C ke titik D gitu. Jadi dan itu pun menyambung dengan konsep keterhubungan dan ruang juga gitu. Jadi ketika anak itu seperti crowded Kak. Jadi saya pun merasa pas pelaksanaan pun merasakan salah kayaknya. Tapi ketika pas evaluasi, ketika dikumpulkan lagi, pas saya tanya timbal balik gimana ketika pelaksanaan menyeberang, apa yang kalian rasakan? Takut Kak. Nah, saya coba balikin lagi apa yang harus dilakukan. Ternyata beberapa siswa ada yang mengasih tahu, oh iya harus berhenti dulu, harus mundur dan lain sebagainya. Jadi itu pun memacu kritis siswa juga gitu. Jadi namun yang jadi kendalanya itu terkait karena mungkin saya juga grogi di depan kamera Kak. Jadi asa lihat siswa ikut kumahanya, jadi nama asa lepas. Karena mengikuti gerakan musik berhenti, siswa pun juga berhenti. Ketika musik berjalan, siswa pun juga berjalan. Jadi itu sih, karena itu pun juga saya sempat dalam pembelajaran model pendidikan gerak yang saya terapkan dalam aksi nyata ini, karena berdasarkan langsung dari arahan dari Pak Agusnya juga Kak. Karena kan saya praktekkan itu ketika skripsi saya seperti itu gitu. Jadi itu pun dari arahan dari Pak Agus itu seperti itu pembelajarannya. Jadi mungkin sedikit gambaran, cuman yang mungkin masih kurang sempurna lah. Dan untuk penilaiannya pun tentu dengan ada kriteria penilaian indikator gitu. Jadi ada rubrik penilaian indikator gerak dari mulai hopping, leaping, galloping dan itulah. Jadi itu sih Kak. Jadi terkait pengalamannya memang di depan kamera sih yang jadi ngahuleng saya teh itu hanya lihat. Itu sih Kak. Ya, terima kasih Kak Sopyan. Kakak sekalian, kalau lihat proses pembelajarannya Kak Sopyan ini enjoy sekali Kak. Maksud saya gini, capek gurunya ya cuma pencet-pencet musik aja, tapi kegiatannya menyenangkan untuk anak ya. Itu poin-poin yang saya lihat di situ. Hanya kemarin ketika saya membuka video, saya belum menemukan modul ajarnya Kak Sopyan ya. Kalau sekarang mungkin sudah ya? Udah Kak, udah di-upload. Ya. Jadi waktu itu saya belum melihat, jadi saya nggak bisa membandingkan tujuan pembelajaran dengan prosesnya. Hanya kalau saya lihat prosesnya, wah benar-benar nyaman jadi guru teh enak itu mah, nggak capek, nggak banyak instruksi, nggak banyak instruksi sedikit di awal, tapi kegiatan si siswanya luar biasa. Kalau dengan hubungannya dengan kebugaran, mungkin Kak Sopyan juga dengan begitu bisa cek ini denyut nadi anak. Bisa diajarkan, mungkin kita membutuhkan 10 menit atau 15 menit untuk mengajarkan mereka cek denyut nadi, dan itu bakal kepake sampai kelas berapapun gitu. Saya kira kelas 4 sudah bisa ya, kita pandu untuk mencari denyut nadi, kita pandu dengan peluit, start, stop. Kita udah bisa memperkirakan ini udah di level intensitas mana proses yang kita lakukan, dan ya menurut saya baguslah, bisa jadi referensi kakak-kakak semua dalam mengajar. Cuma keluarkan speaker, mainkan musiknya, pencet, ya stop. Alat pun anak-anak menyebarkan sesuka mereka. Saya lihat enjoy sekali gitu dari barisan. Silakan ambil alat, simpan dimanapun kalian suka, tidak boleh bertabrakan. Jadi ya cuma main instruksi begitu, semuanya berjalan dengan penuh kegembiraan dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Itu terima kasih Kak Sopyan. Oke, kakak yang lain bolehlah satu pertanyaan atau tanggapan ke Kak Sopyan. Kak Sopyan boleh di-share videonya mungkin untuk jadi referensi. Saya share di grup. Terima kasih Kak Mei. Yang lain
Kakak-kakak kalau tidak ada, mohon maaf karena waktu kita habis, saya harap kakak-kakak yang tidak kebagian menyampaikan tentang videonya, tentang prosesnya di kesempatan ini, kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman rekan yang lain kakak-kakak. Sekali lagi untuk meningkatkan, untuk kita sendiri memberikan pelayanan terbaik ke siswa-siswi kita, memberikan pembelajaran yang bermakna, yang berpihak pada siswa-siswi kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tidak perlu muluk-muluk kakak-kakak, sekali lagi yang paling tahu kondisi siswa kita adalah kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, ya tidak perlu ada keraguan, kita sudah mengetahui bagaimana pembelajaran yang efektif, ada 9 aspek ya, 9 kriteria proses pembelajaran yang efektif. Kalau kita masuk di pembelajaran kita masuk 9 itu, terus kita ada 4 kriteria pengalaman efektif, siswa kita mengalami 4 pengalaman itu, kita bisa bertanggungjawabkan gitu. Jadi yakin dengan yang kita bisa, yakin bahwa kita yang paling tahu tentang kondisi siswa-siswi kita. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan sore hari ini. Ada yang mau merangkum apa yang didapat sore hari ini kakak-kakak? Kak Mei, bolehlah Kak Mei, udah lama nih tidak menyampaikan kesimpulan. Hari ini Kak Mei sudah sehat ceria kayaknya, boleh Kak Mei, lagi gacor hari ini, sampaikan kesimpulan sebelum kita tutup pertemuan sore hari ini. Kesimpulan atau pengalaman yang didapat. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf untuk pertemuan sebelum-sebelumnya karena memang kondisinya kurang bagus gitu ya. Untuk kesimpulan hari ini mungkin untuk saya pribadi, jujur saya menjadi banyak inspirasi gitu ya untuk materi pembelajaran. Melihat kakak-kakak sekelas saya yang membuat video aksi nyatanya itu setelah mendengarkan tujuan-tujuannya, lalu materi-materinya itu menurut saya sangat luar biasa. Bisa menjadi referensi yang mungkin pasti akan saya terapkan. Kalau saya memang melihat teman-teman saya ketika mereka mengajar, saya suka mengamati gitu ya. Oh, ini ternyata seru. Mungkin saya bisa modifikasi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi betul-betul saya itu kadang menggunakan amati tiru modifikasi itu benar-benar saya lakukan gitu. Apalagi dengan sekarang ada 13 video pembelajaran yang mungkin kakak-kakak semua seharusnya bisa di-share ya semuanya di grup supaya bisa menjadi betul untuk pembelajaran ketika Pak Rodiana bercerita tentang proses senam lantai. Jadi saya juga nanti tahu bagaimana proses pembelajaran senam lantai yang efektif itu harus seperti apa. Seperti Kak Adit dengan materinya senam irama, saya juga jadi tahu oh ternyata memang senam irama juga bisa gitu diterapkan gitu. Apalagi dengan yang terakhir Kak Sofian itu menurut saya memang materinya, dan saya juga itu menurut saya baru ya untuk saya pribadi, karena saya pribadi belum pernah sama sekali memberikan materi seperti itu kepada anak-anak. Dan karena memang yang kalian tahu gitu ya, saya juga keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, tapi ketika melihat Kak Sofian gitu, itu menjadi sangat menarik menurut saya, karena itu hanya bermodalkan HP gitu ya, speaker, lagu, dan gitu, itu tempat itu sudah menurut saya, wah itu bisa gitu untuk saya terapkan di sekolah saya. Itu mungkin kesimpulannya menurut saya, semua materi tidak ada yang kurang, semuanya sangat bagus, saling melengkapi, saling betul-betul saling memenuhi lah ya untuk pembelajaran, karena kan tujuan kita utamanya itu untuk siswa, untuk keberhasilan peserta didik, itu kan yang paling penting. Apapun materinya, apapun medianya, apapun itu kekurangannya, kelebihannya, menurut saya itu sudah yang paling terbaik untuk kita semua. Semoga kita sebagai guru PJOK juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk selalu memberikan dan memanfaatkan ilmu kita untuk diberikan kepada peserta didik. Seperti itu mungkin Pak dari Oke, saya terima ya. kasih Kak Mei dan kakak-kakak yang lain. Silakan kalau mau ambil foto boleh dibuka kamera kakak-kakak. Sekali lagi terima kasih untuk video-videonya dan juga modul ajarnya. Saya perhatikan sejauh ini. Saya terakhir sebelum ke kelas ini ada di kelas tingkat hasil ya, berarti ya tingkat nasional. Saya lihat jauh lebih lebih sesuai video-video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Mungkin juga ada faktor lain bahwa sudah banyak sampel ya kakak ya untuk ini.
ya nikmatilah, tetap berikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita, dan terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dijalan dulu. Ayo ngelancar bahasa Indonesia kumaha Kak. Sering-sering. Ayun izin ti ayun ieu. Elah tuh, Pak Adit, Aya tolong, Pak Adit. penjagaan sok atuh dipoto heula. Iya,